Hai, Hai. ketemu lagi dan di episode kali ini kita masih bahas seputar gate ya. Oke. Nah, di episode kali ini kita mau bahas gate 3. Nah, seperti di episode 1, jadi buat teman-teman yang langsung nyasarnya ke video gate 3 ini, silahkan tonton video gate 1 dulu ya, untuk mendapatkan penjelasan di awal bahwa perjalanan kita adalah perjalanan transformasi dari shadow menuju light atau gift, dan juga menuju CD. Nah, apa maksudnya? Nanti nonton di video yang gate 1 ya, teman-teman ya. Biasanya 2 episode sebelum ini kan gate 3. Itu kita penjelasannya ada di awal di gate 1. Nah, sekarang kita mau langsung bahas nih. Gate 3 itu apa aja? Shadow, light, dan CD-nya. Silakan, Bu. Oke. Seperti biasa, disclaimer-nya penjelasan di video ini akan sangat singkat dan terbatas gitu ya dibanding apa yang bisa tersedia seluruhnya gitu ya. Yeah. Nah, jadi gate 3 ini sebetulnya adalah gate tentang innovation. Ya, gate-nya gate of innovation. Jadi dorongan untuk menciptakan gitu ya, untuk menemukan sesuatu yang baru, innovation. Nah, shadow-nya sendiri adalah chaos atau kekacauan. Jadi kalau teman-teman perhatiin, memang ada hubungannya ya antara kekacauan dan penciptaan. Itu adalah satu lingkaran utuh yang sebetulnya adalah bagian dari siklus semesta ini gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita mau bedah sedikit, kenapa shadow-nya ini chaos? Karena sebetulnya gini, yang tadi ya, setiap inovasi itu sebetulnya berangkat dari hal-hal yang kacau dulu gitu. Ada sesuatu yang perlu dirubah. Ada gitu sesuatu yang nggak kok ya rasanya nggak pas, nggak bener, nggak enak, sehingga akhirnya perlu sesuatu yang baru untuk memperbaiki atau membuat hal tersebut jadi lebih baik, lebih efektif, lebih oke gitu ya, dan lain-lain. Nah, tapi di level shadow ini manusia sangat dikuasai oleh pikiran, oleh mind. Nah, di pikiran itu tidak suka sesuatu yang tidak terduga, intinya gitu. Nah, pikiran itu maunya aman, yang pasti-pasti aja lah gitu ya, mendambakan kepastian gitu. Padahal sebetulnya semesta ini kan selalu berubah gitu kan, selalu dinamis. Nah, ketika ada sesuatu yang akan baru, yang akan tercipta, biasanya didahului dengan keadaan tidak pasti gitu kan, ada keadaan yang tidak nyaman. Nah, pikiran menangkap itu sebagai sesuatu yang langsung dikategorikan sebagai wah, ini kekacauan. Jadi langsung ditarik ke kekhawatiran, sehingga di level shadow itu pikiran menangkap keadaan yang tidak pasti itu sebagai kekacauan. Keadaan yang lagi rusak gitu ya, misalnya lagi kacau, itu langsung diambil sebagai kondisi yang negatif, yang jelek, sehingga yang muncul adalah perasaan takut, sehingga menganggap semua yang tidak pasti itu pasti akan membawa ke kekacauan itu ya, sehingga di level frekuensi shadow, di level di gate 3 itu justru mereka tidak suka dengan ketidakpastian tadi. Padahal di level gift-nya, innovation itu justru berangkat dari keadaan yang tidak pasti gitu. Justru ketika ada keadaan yang tidak pasti, ada keadaan yang kacau, ada keadaan yang sedang dalam kondisi tidak nyaman, itu sebetulnya adalah bagian dari penciptaan sesuatu yang baru yang akan segera muncul gitu. Nah, kalau di level 3 biasanya ketakutannya sudah dilampaui. Di level gift, di level gift di gate 3 itu ketakutannya sudah dilampaui. Karena apa? Karena ada kepercayaan. Kepercayaan terhadap apa? Terhadap kehidupan ini, terhadap semesta ini, bahwa segala sesuatu itu pada dasarnya akan ada siklusnya gitu. Jadi ketika kebijaksanaan di level gift ini sudah tahu, oh kekacauan ini akan juga merupakan kesempatan
untuk menemukan sesuatu yang baru, untuk lahirnya sesuatu yang lebih baik gitu ya, untuk penciptaan sesuatu yang lebih baik. Nah, di level gift itulah akhirnya keadaan-keadaan yang tidak pasti itu justru diambil sebagai kesempatan dan energi inovasinya bekerja. Iya. Malah kalau misalnya di shadow yang terjadi adalah kekacauan ya, bukan penciptaan inovasi ya gitu ya. Betul. Jadi kekacauannya tidak dilihat sebagai kesempatan, tapi justru malah diambil masuk ke dalam rasa takutnya. Jadi akhirnya ya nggak ngapa-ngapain gitu, ya rusuh aja gitu. Iya. Kemerungsung aja di dalam ya. Iya, antara khawatir banget atau mungkin ya nanti ada efek-efek lainnya yang berusaha menghindari ketidaknyamanan itu. Padahal sebetulnya yang tadi bisa jadi ketidaknyamanan itu adalah bagian dari siklus pertumbuhan atau penciptaan. Oke. Nah, di G3 ini itu sebetulnya ada sisi untuk bisa melampaui shadow-nya, salah satunya orang-orang dengan G3 itu perlu memunculkan lagi sisi playful-nya, sisi anak kecil. Karena di mata anak kecil segala sesuatu itu jadi semuanya tuh terasa menakjubkan gitu ya. Mereka sangat senang mencoba ini, sangat senang. Betul. Oh, ini kayaknya bisa nih diginin gitu ya. Jadi di kacamata anak kecil itu segala sesuatu itu bisa dijadikan kesenangan untuk bermain. Nah, tapi yang tadi kan kalau di level shadow beroperasinya di level ketakutan, kekhawatiran, jadi boro-boro bisa lihat senangnya gitu. Yang ada cuma, aduh ini kacau nih, aduh ini nggak boleh nih, aduh ini parah nih kayak gitu ya. Jadi inovasinya nggak keluar. Tapi begitu bisa bersenang-senang, bisa lebih rileks, itu otomatis ada energi yang lebih hidup. Dan di energi inilah sebetulnya inovasi itu berasal. Yes. Menarik ya teman-teman G3 nih. Apalagi yang masih beroperasi di shadow gitu ya. Nah, ini penjelasan yang sangat singkat sekali buat teman-teman yang mau personalize gitu ya, membahas tentang G3-nya, melampaui shadow-nya. Silahkan klik aja link di description ya teman-teman ya. Karena nanti ada satu layanan di Lompatan Hidup yaitu Individuation and Healing Journey. Jadi G3 ini nanti teman-teman adanya di mana itu juga perlu dibacakan secara holistik. Kalau ini kan masih parsial ya per gate-gate seperti itu. Jadi teman-teman cek aja link di description supaya teman-teman bisa mendapatkan penjelasan yang lebih holistik tentang G3 kalau teman-teman memang punya G3 ya. Cek aja di description, ada nomor WA di situ, ada link untuk terhubung dengan WA di situ, kontak aja di situ, tanya aja layanan Individuation and Healing Journey, atau bisa melakukan private consultation sama Rusi, supaya bisa lebih personalized ngobrolnya. Oke? Ya. Kita ketemu lagi nanti di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.